Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'ah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang doa-doa penulis terhadap para pembaca atau yang mendengarkan karangan beliau ini. Nah, beliau akan kembali lagi untuk mendoakan para pembaca dan para penulis sebelum masuk kepada Al-Qawaidu Al-Arba'ah. Nah, kita baca bareng dulu. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahimah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-dinah wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Kita ulangi. Ilam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-dinah wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, kata penulis, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Nah, ini merupakan doa dari penulis untuk kita semua, yaitu doa al-irsyad. Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, ketetapan untuk mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kalau sekiranya tidak ada hidayah taufik dari Allah, maka kita tidak sanggup sholat, kita tidak sanggup menjauhi hal-hal yang dilarang. Meskipun dai siang malam datang memberitahukan kepada kita, meskipun kita siang malam membaca pesan-pesan tentang ibadah, tentang larangan, tapi untuk mengamalkan itu butuh taufik, butuh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penulis di sini mendoakan kita untuk apa? Agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua li ta'atihi, untuk mentaatinya. Karena kita adalah abdun, hamba yang diwajibkan taat kepada ma'buduhu, kepada yang disembahnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis di sini akan menjelaskan annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah, makna hanifiyah adalah agamanya Ibrahim. Apa itu hanifiyah? Hanifiyah adalah agama yang lurus, agamanya para anbiya dan rasul. Seluruh para nabi dan para rasul
agamanya itu adalah agama Hanifiyah. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 67, "Ma kana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Jadi di kitab Taurat itu disebutkan Ibrahim namanya Abraham ya. Abraham. Kalau di Nasrani namanya apa? Abraham juga. Nah, jadi Yahudi dan Nasara mengaku-ngaku bahwasanya Ibrahim ini adalah nabi mereka juga. Maka dalam ayat ini Al-Imran ayat 67 Allah membantah Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah Hanif. Dia adalah orang yang mengikuti agama yang lurus. Seorang muslim, seorang yang berpasrah diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada kalian, wahai Muhammad, agar mengikuti agamanya Ibrahim, Hanifa, yang lurus. Jadi seluruh para nabi, seluruh umat itu diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu agama yang lurus, agama yang mengajak kepada tauhid dan menjauhi segala kesyirikan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus setiap rasul, mengutus kepada umat-umat setiap rasul. Dakwanya apa? Dakwanya adalah an ibudullah, beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Jadi para nabi semuanya dakwanya adalah dakwah tauhid. Akan tetapi syariat mereka yang berbeda-beda. Syariat Nabi Isa berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Isa alaihi salam dan seterusnya. Akan tetapi inti dakwah mereka adalah satu. Yaitu apa? Pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Baik nabi-nabi yang muncul dari Arab ataupun nabi-nabi yang muncul dari Bani Israel, semua pusatnya satu, yaitu apa? Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Nabi Yusuf. Nah, ini apa? Keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian penulis akan menjelaskan apa sih itu Hanifiyah, agamanya Ibrahim. Anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja dalam rangka mengikhlaskan agama untuknya. Ini ibadah kepada Allah, menyerahkan seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ibadah adalah ismun jami likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahiratan wa batinatan. Ibadah itu adalah suatu nama yang meliputi segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Saya ulangi, ibadah adalah suatu nama yang meliputi segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang tentunya untuk menentukan ini ibadah dan bukan ibadah haruslah berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Tidak boleh kita menurut prasangka atau menurut adat istiadat, oh ini adalah ibadah. Jadi penentuan ini ibadah, ini bukan ibadah, itu harus datang dari Al-Quran dan hadis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat sekutu dalam hal pembuatan ibadah ini. Jadi kita diperintahkan ikhlas di dalam beribadah hanya kepadanya saja. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan agama untuknya. Jadi dengan ikhlas ini Pak, kita bisa istiqomah. Dengan ikhlas ini kita bisa istiqomah dalam ibadah. Ibadah sholat kita bisa jalankan istimror senantiasa kalau kita ikhlas. Tapi kalau karena ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, kalau suatu saat nanti tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyanjung, maka kita akan stop beribadah. Kita beribadah di keramaian ataupun di saat sendiri kita beribadah. Karena kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang pertama. Dengan ikhlas seseorang itu bisa apa? Bisa istiqomah. Yang kedua, dengan ikhlas seseorang itu bisa menerapkan tauhid dengan benar. Kenapa? Karena kalau sekiranya dia enggak ikhlas, maka dia akan berpaling kepada yang lain, yaitu apa? Syirik, riya, dan yang lainnya. Sehingga berkuranglah tauhidnya, bahkan bisa hilang tauhid pada dirinya kalau dia tidak ikhlas. Faedah yang ketiga, dengan ikhlas seseorang itu akan terjauhkan dari maksiat, terjauhkan dari dosa-dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu, "Aqimis shalah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Tegakkanlah sholat dengan ikhlas. Karena dengan ikhlasnya sholat itu akan terjauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Allah juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 24, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan darinya, dari orang-orang yang ikhlas, perbuatan yang buruk dan keji. Sesungguhnya dia termasuk ibadah-ibadah kami yang ikhlas. Nah, seorang yang ikhlas akan terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang keji. Kan tetapi Ustadz, banyak orang yang Masya Allah dia maulid ikut juga, kemudian dia haji, puasa, zakat, tapi nongkrong masih di tempat perjudian, tempat pelacuran. Gimana ini? Nah, ini menunjukkan ibadahnya apa? Enggak ikhlas. Masya Allah, dia sudah berulang-ulang haji, tapi korupsi masih jalan. Sogok menyogok masih jalan. Maka orang ini ibadahnya enggak ikhlas. Kalau sekiranya ikhlas, maka dia akan dipalingkan dari perbuatan kemungkaran. Faedah yang keempat, yang keberapa sekarang? Yang keempat ya. Dengan ikhlas, seseorang akan terjauhkan dari tipu daya syaitan. Setiap saat, mulai dari bangun tidur sampai menjelang mau tidur lagi, kita akan diberikan bisikan-bisikan dari syaitan, yang itu ujung-ujungnya adalah memalingkan kita dari ketaatan. Kita akan dibisikin terus. Ya, banyak tipu daya syaitan. Nah, dengan ikhlas kita akan terjauhkan dari
tipu daya syaitan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Shad ayat 82 sampai 83. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, dengan kemuliaanmu wahai Allah, la ughwiyannahum ajmain. Benar-benar aku akan menyesatkan mereka, manusia. Seluruhnya. Seluruh manusia, jin iblis bersumpah dan berjanji akan menyesatkannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas nih, dikecualikan oleh iblis. Kecuali hambamu yang ikhlas, maka tidak akan diberikan tipu daya oleh iblis atau syaitan. Nah, ini makna dari apa? Atau faedah dari ikhlas. Kemudian kata penulis, wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Dengan hal itulah tauhid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Tidak satu pun dari kalangan manusia yang tidak diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Baik itu Yahudi, Nasara, Majusi, orang-orang musyrik, semuanya diperintahkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apa sih pentingnya bagi Allah Subhanahu wa taala agar dia diesahkan? Apa kira-kira pentingnya? Sementara meskipun seluruh manusia, seluruh jin beribadah mentauhidkan Allah, itu tidak menambah sedikit pun kerajaan yang ada di sisinya. Nah, kira-kira apa Pak Iman ini faedahnya bagi Allah? Kok dia nyuruh manusia mentauhidkannya, beribadah kepadanya, sementara enggak menambah perbendaharaan kekayaan yang dia miliki? Nah, kira-kira apa Pak Toha? Ya, jadi yang diinginkan adalah patuh. Jadi sebenarnya adalah kebaikan itu mengarah kepada makhluknya, kepada manusia dan jinnya, bukan mengarah kepada Allahnya. Jadi mereka diperintahkan taat, perintahkan beribadah, kebaikannya itu kembalinya kepada apa? Hamba tersebut. Jadi manusia ini kalau tidak diatur, maka dia akan berjalan dengan hawa nafsunya. Sementara hawa nafsu la ammaratum bisu, memerintahkan kepada keburukan. Wa khalaqahum laha, dan dia menciptakan manusia karenanya, yaitu karena atau untuk bertauhid. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Tidak ada tujuan yang lain dari penciptaan jin dan manusia. Bukan untuk agar mereka itu mengumpulkan harta sebanyak-banyak kemudian memperuntukkan. Bukan pula untuk mempersembahkan kepada laut dan kepada bumi dan seterusnya, enggak. Akan tetapi hanya untuk beribadah. Lantas kalau kita tahu seperti ini, maka segala aktivitas ibadah, segala aktivitas yang kita lakukan, apakah itu muamalah ataukah ibadah, maka semuanya diperuntukkan untuk Allah. Kita mungkin berangkat ke kantor, ke tempat kerja, niatkan itu adalah ibadah, sehingga bernilai pahala. Mungkin kita mencari uang untuk memberikan nafkah keluarga, mencari uang untuk kehidupan kita di dunia ini. Karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan urusanmu di dunia ini. Nah, jangan lupakan urusanmu di dunia. Ada suatu hadis berbunyi, tafarraq, sibukkanlah dirimu dalam hal ibadah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah, qala Allah berfirman, ini merupakan hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam,
tafarraq li ibadati. Sibukkanlah dirimu beribadah kepadaku. Amla sadraka aginan, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan. Wa asudda faqrak, dan aku tutup kefakiranmu. Wa illa taf'al, dan jika engkau tidak melakukannya, mala'tu sadraka syugulan, maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dunia. Walam asudda faqrak, dan aku tidak menutup kefakiranmu. Dilihat, ini merupakan yang sering dipraktekkan oleh orang-orang Arab. Jadi tak kala mereka itu datang waktu sholat asar atau duhur, mereka langsung nutup, tinggalkan. Meskipun antrian yang mau beli, yang mau masuk ke tokonya, mereka tutup. Mereka kedepankan adalah ibadah. Ya, begitu lagi kalau sekiranya selesai sholat, mereka bukanya jam 5 atau setengah 5 baru dia buka. Dia nggak terlalu mementingkan hal itu. Yang dia pentingkan adalah ibadah. Akan tetapi dia tidak melupakan juga akhdus sabab, mengambil sebab datangnya rezeki. Dia tidak ibadah tok saja di masjid, nunggu uang tuh keluar dari sajadahnya, mungkin bawa sajadahnya atau dari bawah karpet, enggak. Tawakal haruslah dibarengi dengan apa? Akhdus sabab, mengambil sebab. Akan tetapi ibadah yang nomor 1. Tuh, seorang muslim, seorang mukmin, ibadah yang sangat dikedepankan. Gimana saat kalau sekiranya kita sholat atau ibadah kita dipecat karena meninggalkan pekerjaan? Nah, kalau sekiranya biasanya kan di kantoran atau di pekerjaan itu ada jam istirahat. Nah, kalau sekiranya istirahat itu 1:30, istirahatnya 1:30, sementara waktu sholat masuk jam 1, sementara amanah kita kerjanya itu sampai 1:30, setelah itu baru istirahat, maka bagaimana ini? Apakah kita tinggalkan kerjaan untuk sholat berjamaah di awal waktu, ataukah nanti 1:30 baru kita sholat? Nah, kira-kira gimana Pak Iman? Tinggalkan aja kerjaan gitu. Mau dipecat banyak rezeki Allah yang lain. Hah? Enggak. Kalau bisa digabungkan 2 kebaikan itu lebih baik. Kebaikan yang pertama adalah menjalankan amanah. Yaitu apa? Menyelesaikan tugas dulu. Kemudian kebaikan yang kedua adalah mengerjakan sholat di waktunya. Di waktunya. Di waktunya kan masih ada waktu, meskipun di awal waktu dia terlewatkan. Nah, menggabungkan 2 kebaikan itu diutamakan daripada meninggalkan salah satunya. Ini menurut apa? Qawaidu al-fiqhiyah. Nah, kita baca bareng lagi. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Nah, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya saja, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Ibadah apapun yang kita lakukan, Pak, kalau tidak didasari oleh tauhid itu sia-sia. Kita mungkin sholat berjamaah, subuh berjamaah, duhur berjamaah, asar berjamaah, tapi kita masih melihara tuyul di rumah.
masih pasang jimat-jimat di mobil, di motor dan yang lainnya, maka sia-sia yang kita kerjakan. Kenapa? Karena tauhid kita nggak ada. Kita masih bergantungkan kepada benda-benda mati. Kita menjadikan benda-benda tersebut adalah bisa menolak bala, mendatangkan manfaat. Padahal yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu syaratnya adalah tauhid. Oleh karena itu Rasulullah tatkala berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dakwanya adalah dakwah tauhid, mengajak manusia untuk la ilaha illallah. Meninggalkan seluruh peribadatan, seluruh sesembahan selain Allah. Sehingga apabila mereka sudah bersih dari hal ini, dari kesyirikan ini, maka setelah itu barulah diajarkan sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Karena kalau sekiranya masih ada noda-noda kesyirikan, maka percuma diajarkan ibadah yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah. Pertama dakwah Nabi adalah tazkiyah, pembersihan, pensucian dari noda-noda kesyirikan. Kemudian setelah itu barulah mengajarkan tentang Al-Quran dan tentang hikmah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah. Kama anna sholat, sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat, tidak diterima sholat kecuali bersama toharoh. Dalam hadis Abu Hurairah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza haddasa hatta yathur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat kalian apabila kalian hadas kecuali kalian apa? Bersuci. Toharoh, bersuci merupakan syarat sholat. Jika tidak bersuci maka sholatnya tidak diterima. Demikian juga ibadah, kalau tidak bersuci dari kesyirikan maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bareng lagi. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadasi idza dakhala fit taharati. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amalah wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalik. Kata penulis di sini, fa idza dakhala syirku, apabila kesyirikan itu masuk dalam ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Tergantung. Kalau sekiranya yang masuk itu adalah syirik kecil, maka akan merusak ibadah yang sedang dikerjakan. Contoh, tadi kita sholat subuh riya, mungkin karena ada menteri atau apa sholat di samping kita, akhirnya kita perbaiki sholat. Nah, ketika kita sholat tadi riya, maka sholat kita itu batal. Kalau sekiranya selesai sholat, selesai ibadah, maka tidak ada lagi riya. Yang ada hanyalah sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji, ingin disanjung. Ini bedakan ini. Riya itu di dalam ibadah. Kalau di luar ibadah bukan lagi riya, dia namanya sum'ah, ujub. Nah, jadi kalau sekiranya yang dilakukan itu adalah syirik kecil, maka akan merusak ibadah itu saja. Kalau sekiranya yang masuk itu adalah syirik besar, maka akan merusak seluruh ibadah. Kalau sekiranya kita sudah 30 tahun sholat, 30 tahun puasa, zakat dan yang lainnya,
Terus kita nyembah pohon, sholat menghadap pohon. Kita persembahkan sholat itu kepada pohon. Ini baru satu kali kita lakukan. Maka dengan perbuatan satu kali ini akan menghapus seluruh ibadah-ibadah yang pernah kita kerjakan. Seluruh kebaikan dihapus. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengancam nabinya dalam surah Az-Zumar itu, la in asyraqtah la yahbatonna amaluk. Jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan dihapus seluruh amalanmu, seluruh pahalamu dihapus. Jadi perbedaan kita sebutkan 4 perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Perbedaan yang pertama, kalau syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Dia tetap dikatakan muslim. Dia tidak murtad, tidak keluar dari agama. Kalau syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari agama, murtad. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, pelaku syirik kecil itu tidak kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka. Dia dibersihkan, kemudian dimasukkan lagi ke dalam surga. Pelaku syirik besar ini kekal, khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Perbedaan yang ketiga, pelaku syirik kecil menghapus amalan yang sedang dia kerjakan saja. Sementara syirik besar ini menghapus seluruh ibadah, seluruh amalan yang pernah kita kerjakan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang keempat, kalau syirik besar, pelaku syirik kecil apabila dia meninggal dunia, maka dia diberlakukan layaknya muslim yang lain. Dia disolatin, dia dikafani, diantar ke kuburan dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Dia punya harta, maka diwarisi oleh anak-anaknya yang muslim. Beda halnya dengan pelaku syirik besar. Dia diberlakukan layaknya orang kafir. Dia tidak disolatin, dia tidak dikubur di telindung lagi. Dikuburnya di mana? Nah, jadi anaknya muslim ini nggak menerima warisan lagi dari dia meskipun dia orang kaya. La yarisul kafirul muslim walal muslim kafir. Seorang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim dan orang muslim pun tidak bisa mewarisi orang kafir. Nah, itu 4 perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Nah, yang disebutkan oleh penulis di sini adalah syirik besar. Kenapa? Ahbatul amal, menghapus seluruh amalan dan pelakunya kekal di dalam neraka. Nah, ini syirik besar yang disebutkan. La'allallaha ayyukhlisaka min hadhihi syabaka. Kita baca bareng dulu. La'allallaha ayyukhlisaka min hadhihi syabaka. Ayyukhlisaka wa hiya asyirku billah alladhi qala Allah ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaidah dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Penulis mendoakan lagi kepada kita semua, semoga kita terjauhkan dari ranjau ini. Apa itu? Kesyirikan. Wahia asyirku, yaitu kesyirikan. La'alla merupakan roja
harapan yang mungkin terjadi. Kalau laita ini adalah harapan yang tidak mungkin terjadi. Maka penulis di sini menggunakan kata la'alla, semoga Allah melepaskanmu dari ranjau kesyirikan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Bagi mereka yang belum sempat bertaubat. Bagi mereka yang mati di dalam kesyirikan. Adapun kalau dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa. Dari apa? Dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah lah yang mengampuni dosa seluruhnya. Dosa apapun itu, dosa sebesar apapun itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. La tanqati'ut taubah hatta tatlu'us syamsu min maghribi. Taubat itu tidak terputus, masih senantiasa diterima oleh Allah selama matahari terbit, sebelum terbit dari apa? Dari barat. Selama nyawa belum di kerongkongan, masih Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Maka seorang yang bergelimangan kemaksiatan, janganlah dia berputus asa. Jika kita melakukan maksiat di malam hari, maka Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat bagi mereka yang berdosa di malam hari. Jika kita berbuat maksiat di siang hari, maka Allah membentangkan tangannya siap menerima taubatnya orang yang berdosa di siang hari. Oleh karena itu kita senantiasa diminta untuk bertobat, untuk rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia terkadang menyimpang dari rel ketaatan, dari rel ibadah, makanya diperintahkan terus untuk taubah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ini merupakan muqaddimah, pendahuluan dari penulis sebelum masuk ke qawaidu al-arba'ah. Jadi insyaallah besok kita akan menjelaskan kaidah demi kaidah yang disebutkan, dan ini semua kaidah terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Hah? Harus tinggalkan atau dua-duanya diambil. Bagaimana dengan sholat, ibadah atau sholat yang waktunya seperti sholat Jumat? Itu beda lagi. Kalau seperti itu maka nanti ditinggalkan. Karena itu ibadah yang terikat. Ini tadi duhur. Duhur kan panjang waktunya kan? Ada waktu awal, tengah, akhir. Nah, jika dia mengerjakan di salah satu waktu tersebut, maka dia masih dikategorikan sholat adaan, bukan kodoan. Akan tetapi yang luput darinya adalah apa? Afdoliyah. Sholat di awal waktu. Nah, ya. Kalau masuk ke suatu tempat itu ada ritualnya. Misalnya di saya itu pernah ke Semarang itu ditunjukkan ini ada air itu 4 salat. Tapi kalau syarat masuk ke itu dia harus bawa sirih. Sirih. Dari sirih satu-satu. Saya nggak mau masuk ya. Iya. Kalau masuk ke ini apa-apaan masuk di gua dekorasi sirih. Iya. Nah, ada satu saat juga saya ke Maulud itu. Maulud itu ada event acara gitu. Salah satu syaratnya yang masuk itu harus pakai gelang. Kalau ini kan kalau gelang mungkin bisa jadi nggak ada dia dengan apa syarat mungkin ada pengenal mungkin gitu kan. Nah ini gimana dari sisi akidah?
Iya, jadi ada suatu kisah di Bani Israel. Tidak boleh ada suatu kaum gitu dan dia memiliki sesembahan, Pak. Tidak boleh ada seseorang pun yang lewat kecuali dia harus mempersembahkan sesembahan kepada patungnya ini, kepada sesembahannya. Ada orang lewat, dia mengatakan nggak ada yang bisa saya sembahkan. Karena kalau enggak maka akan disembelih. Akhirnya ya udah kamu sembahkan apa saja yang kamu inginkan. Akhirnya dia mempersembahkan lalat. Akhirnya dia dibiarkan lewat, meninggal masuk neraka. Kemudian satunya ini disuruh, ayo persembahkan sesuatu. Enggak mau, saya enggak mau mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Akhirnya dia dipenggal lehernya, kemudian kemudian masuk surga. Jadi kalau sekiranya kita masuk kepada suatu tempat atau melewati suatu tempat, kemudian dia syaratkan, oh kamu masuk harus bawa kemenyan putih atau apa gitu Nah sementara dia yakini bahwasanya ini adalah untuk jinnya, untuk ininya, maka kita nggak usah taati, nggak usah masuk. Tapi kalau sekiranya tidak ada keyakinan yang lain, hanya sekedar tidak ada tujuan yang sifatnya peribadatan, maka sudah diikuti aja syaratnya. Itu syarat yang bersifat duniawi saja. Nah, apalagi kalau gelang-gelang nggak ada tujuan-tujuan yang lainnya, hanya sekedar tanda pengenal saja, maka silakan ditaati. La ta'ata fil makhluk fi maksiatillah. Nah, itu lain lagi. Nah, demikian subhanakallah wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka.